Kalau botak setangka kan pemikir. Iya. Kalau di belakang doang, pinter. Coba perhatikan gambar ini. Ini parah ini. Yang ini? Oh, bukan, Pak. Mungkin yang ini. Begini, tapi kalau senyum satu kabupaten mati lampu. Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Hotman 911. Pertanyaan yang sering timbul dari pengais keadilan adalah bagaimana cara memilih pengacara yang tepat. Memang untuk jadi pengacara ada dua syarat mutlak. Satu, kemampuan otak dan dapat dipercaya atau trust. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Dan pada kesempatan video kali ini, saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan kreativitas dari para netizen yang mulai mengedit foto maupun video dari Rasman sebagai bentuk perlawanan mereka. Memang untuk reaksi video terkait dengan serangan yang dilakukan oleh para netizen terhadap Rasman Arif Nasution tidak akan habis-habis, dikarenakan hampir setiap menit ya para netizen Indonesia berkreasi dengan memparodikan berbagai video dari Rasman Arif Nasution dan mulai mengedit video-video tersebut disatukan dengan video-video lainnya. Di video ini kita akan saksikan bagaimana kreativitas seorang netizen yang menyatukan dubbing suara dari Rasman Nasution dengan video podcastnya Indro Warkop DKI. Dan ada editing yang juga sama kerennya dari netizen lainnya adalah ketika Rasman Arif Nasution disandingkan dengan Mami Peri, ini salah satu konten kreator yang kocak. Mereka sedang berjoget dangdut ya. Dan juga masih ada banyak kreativitas dari para netizen lainnya. Cukup unik, menarik, tetapi bisa bikin Rasman kepala pusing. Mari kita saksikan video-videonya. Kalau botak setangka kan pemikir. Iya. Kalau di belakang doang, pinter. Nah, kalau semua seperti dia pikir dia pintar. Wah, mantap. Iya, tarik terus. Asik lentur juga nih Pak Rasman nih. Bagaimana netizen? Menarik tidak? Goyangan atau goyang pinggul dari Pak Rasman ini mengikuti goyangan dari Mami Peri ini cukup menarik ini ya. Ternyata badan besarnya si Rasman tidak membuat ia lentur dalam bergoyang ya. Cukup menarik. Mari kita lanjutkan ya. Asik. Nah, bagaimana penilaian sahabat sekalian? Tulis di kolom komentar ya, bagaimana menilai goyangan dari si Rasman ini. Keren bukan? Asik. Buat kura-kura ninja, ya, apa yang kamu tanam itu yang kau petik. Ada program acara yang dibahas Betty Susu Paha. Nah, itu kata Farhad. Saya nggak tahu kemana arahnya itu. Wow. Kau dengar aja saya ngomong dulu. Dah kung kumain ka kabalik yung bukas sa aplikasi. Melaporkan toko Mitsubishi. Apa sih tahu? Ay madaitan na kasiya, bidang dawe ko yung sina. What? Gablag duit. Tampil. Gablag duit. Ay madaitan na itong jariah, weh. Saya diancam, Bang. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Perutnya ini luar biasa tidak ini. meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang internet? Luar biasa betul.
muka saya diganti dengan muka kodok. Asik ini. Ini kambing tarik ini. Oh, ini. Cocok tidak ini ya? Manusia $6 juta ini. Saya katakan hari ini, menurut pandangan saya, menimbulkan keresahan, menimbulkan kegaduhan. Maka tolong lapas untuk ambil yang bersangkutan, simpan dia di tempat ditahan, supaya dia tidak cuap-cuap kemana-mana dan tidak menimbulkan keresahan. Jangan bilang kuli bangunan, bapaknya tuh lumayan kaya. Lumayan kaya, udah dicek rupanya berapa hartanya, Bu. Jangan patokan orang kawin lagi atau punya istri 2 itu kaya. Ya, banyak juga orang yang kenapa jadi hubungan personal yang lu bawa, Bu Elsa? Ya, ngapain masuk-masuk ke ranah pribadi? Kawin 2 sehingga dia banyak duit. Mana? Ada-ada aja deh, Bu udah tua, udah tobat-tobat, Bu. Ngapain sih? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Kalau orang bertato sampai beberapa biji tatonya Ini statement sejempol kaki saya ya. Ini jempol tangan ya. Jempol tangan tuh agak panjang ya, jempol kaki tuh agak pendek nih. Tak kasih lihat nih. Ini jempol kaki saya. Tuh kan. Nah, pendekkan jempol kaki saya. Ya, saya udah melihat videonya full. Kurang lebih menurut si jempol kaki saya ini ya. Orang yang bertato ya, itu menurut dia ya, itu kurang baik perilakunya, mau dikatakan tawadhu atau gimana ya. Ini perhatian bagi orang yang bertato, kontrol emosi, tarik napas ya, buang napas, tarik napas, buang napas, tahan emosi. Dilarang emosi ya, bagi yang punya khususnya tato ya. Kontrol emosi kalau melihat statement si jempol kaki ini ya. Nah, ya harap dimaklumi ya, harap banyak dimaklumi ya. Ya orang ini mungkin kurang begitu suka melihat orang bertato. Kalau orang bertato itu identik dengan ya kurang baik, mungkin ya pernah melakukan kriminal ya, karena mungkin si jempol kaki ini tuh belum paham kalau orang tato itu bisa dilihat dari segi seninya ya, atau untuk mengabadikan nama seseorang di tubuhnya supaya itu melekat di tubuhnya, mungkin anaknya atau istrinya ya. Ya sekali lagi buat yang bertato, tarik napas, buang napas, tahan, kontrol emosi ya. Ini saran saya, oke? Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana, pergi ke TV A, TV B, TV C. Nah, ini pertanyaan besar bagi saya, ada apa? Baru kali ini saya lihat ada putusan pra-peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana.
Kalau memang ini pure untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan, cukuplah sampai di situ, Kak. Ini menghadiri beberapa TV, wawancara TV. Pak Rasman ya. Yang saya lihat-lihat ini Anda ini kok sepertinya nggak rela gitu loh. Kalau semisal Peggy ini sudah memenangkan pra peradilan, resmi dibebaskan sebagai gugatan tersangka. Kenapa gitu loh? Kalau memang orang ini nggak salah, bebas, sudah gitu loh. Kok Anda sepertinya masih nggak rela gitu loh? Yang diundang ke stasiun TV, di berbagai podcast atau stasiun TV ya kan, itu dia. Kok Bapak yang bingung gitu loh? Kok Bapak yang sewot gitu loh? Kenapa? Yang harus dipertanyakan tuh Anda, kenapa gitu loh? Ya jelas lah, karena kasus ini, ya si Peggy ini itu sudah menyebar kemana-mana. Semua netizen Indonesia pun sudah semuanya tahu. Jadi, ya kan banyak orang yang mewawancarai, biar kenapa? Biar yang keluar dari mulut-mulutnya Peggy ini didengarkan oleh masyarakat Indonesia. Jadi biar tahu apa yang sebenarnya terjadi, pengakuannya itu seperti apa. Ya jelas lah, ya kan rakyat Indonesia itu berhak tahu, juga penasaran gitu loh. Kok Anda yang bingung, kok Anda yang sewot? Anda ini kalau semisal sebagai pengacara ataupun lawyer, ya itu biasanya tugasnya pengacara atau lawyer membela orang yang tidak bersalah. Ya, jadi jangan sampai orang yang tidak bersalah mau disalahkan gitu loh. Kok sepertinya Anda itu jadi manusia yang dengki sekarang yang saya lihat-lihat gitu. Menurut saya, kalau orang bertato sampai beberapa biji. Menurut saya, kalau menurut saya, Anda itu perkataan Anda itu konyol, Rasman. Anda pengacara apa tukang bakso. Orang bertato gak menjamin itu orang rusak, orang bejat. Kenapa sih? Ada sepertinya sakit hati banget sama Peggy Setiawan bebas. Ada Peggy Setiawan kuli bangunan bebas, Anda sepertinya sakit hati. Emang kenapa? Ada apa dengan tatonya Peggy Setiawan kuli bangunan? Lalu tatonya Peggy Setiawan Peron, anaknya mantan Bupati Sunjaya, gimana coba? Kok nggak ada kritik? Itu lebih parah kan? Sepertinya Anda memaksakan supaya Peggy Setiawan kuli bangunan jadi tersangka, jadi pelaku, supaya dipenjara. Sepertinya Anda begitu ya. Termasuk pemikiran Anda ini busuk ya. Ingat usia Anda segitu, siapa tahu Allah tiba-tiba besok pagi ngambil Anda. Ya. Ini ya Allah, Rasman. Orang bertato bukan berarti dia tuh orang bejat. Yang nggak bertato saja bejat, nggak bertato ini orangnya bejat, kejam, bunuh orang sana sini, nggak bertato. Bertato nggak menjamin, bukan jaminan. Zaman sudah modern, anak kecil saja bertato. Zamannya sudah modern, berarti Anda nggak mengikuti zaman. Jangan dikira orang bertato itu seorang bejat. Anda kenapa terlalu mendetail dengan Peggy Setiawan kuli bangunan? Seakan Anda akan memaksa harus Peggy Setiawan ini di penjara. Seakan-akan Anda tuh begitu, mencari kesalahan. Ya. Kalau orang pikirannya jernih, panggil itu Peggy Setiawan Peron, anaknya mantan Bupati Sunjaya itu. Panggil dia. Kalau
Rasman bisa menghadirkan Peggy Setiawan Perong, anaknya mantan Bupati Sunjaya, baru oke, Rasman. Jadi jangan yang diomongkan itu Peggy Setiawan kuli bangunan saja. Kalau menurut kamu Rasman, semua orang nggak ada yang benar, salah semua di hadapan kamu. Seolah-olah kamu sendiri yang benar, kamu sendiri yang pandai, kamu sendiri yang pintar jadi pengacara. Kalau menurut kamu Rasman, semua orang di Indonesia sih salah semua. Hakim aja kamu nilai salah. Hah? Itu hakim itu. Kamu nilai salah. Seakan-akan semua ini yang benar kamu, yang pintar kamu. Tapi kamu gak pernah memenangkan kasus. Saya dari dulu mengikuti ini gak pernah mendengar Rasman memenangkan kasus ini, belum pernah saya. Anda kalau ngomong terlalu wah, tapi hasilnya nol. Botak. Betullah Ibu Lydia bilang, kau ini pengacara atau pentol korek? Atau jangan-jangan tuyul jumbo? Karena semua kau permasalahkan. Peggy bebas, masalah. Peggy diundang di stasiun TV, kau anggap itu masalah. Sakit jiwamu. Orang bertato, kau bilang tidak baik. Dengar ya botak, saya nggak punya tato. Tapi menurut saya, orang yang bertato belum tentu orang tidak baik. Karena banyak orang beranggapan tato itu seni. Bahkan ada dari sebagian suku yang meyakini bahwa tato itu tuntutan dari tradisi atau budaya mereka. Sekali lagi, tato tidak selalu identik dengan hal-hal yang negatif. Karena banyak orang yang tidak bertato, perbuatannya bejat. Buktinya ini. Ini parah nih. Halo. Anjing, saya itu baru temu klien, urusan saya banyak di Batam ini. Saya nggak sempat. Bapak cari anjing siapa? Mau apa anjing? Mau apa anjing? Kalimatnya begitu. Buki mak kau anjing kontol kau. Kau ketemu sama aku nanti ya. Iya, kenapa? Kamu lagi sakit. Mas, ini siapa sih? Ini siapa ini? Ini siapa ini? Buki mak kau. Kamu siapa? Ngomong ini mau di sekolahin. Rupanya Rasman ini, dia punya otak mesum juga. Ia pernah menarik tangan asisten pribadinya untuk mengusap-usap burung kecilnya yang tengil. Mantan asisten pribadi, Aspri, pengacara Rasman Arif Nasution, memberikan pengakuan mengejutkan. Perempuan bernama Claudia itu mengaku mengalami pelecehan seksual dari sang bos. Ia mengaku mendapatkan pelecehan sejak awal, dan selama bekerja, hingga dirinya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Depan aku. Kayaknya mungkin itu menit pertama dia belum pegang tanganku. Gini aku langsung kayak gini terus langsung kayak narik. Gitu. Hey, aku tuh kayak papa jangan. Dia kayak nariknya. Terus gitu kan. Terus udah kayak udah keluar nih. Emang secepat itu sih. Coba perhatikan gambar ini. Ini parah nih. Yang ini? Oh, bukan, Pak. Mungkin yang ini. Itu juga bukan. Yakin? Yakin, Pak. Saya kenal, Pak. Yang saudara Max giginya seperti ikan hiu. Coba perhatikan tempe bongkrek ini. Ini dia, Pak. Orangnya yang bikin saya nyangsang di atas pohon, Pak. Hotman 911. Pertanyaan yang sering timbul dari pengais keadilan adalah bagaimana cara memilih pengacara yang tepat. Memang untuk jadi pengacara ada dua syarat mutlak. Satu, kemampuan otak dan dapat dipercaya atau trust. Tapi kalau mau lebih terperinci,
kalau Anda memilih pengacara, syarat pertama, jangan pilih pengacara yang sudah sering skandal, sering dipecat oleh kliennya gara-gara masalah uang. Syarat kedua, jangan pilih pengacara yang sudah pernah terkuak, terbongkar, dia bermain kiri kanan, mengkhianati klien. Dia mau diam-diam mewakili lawan, tapi juga mewakili kliennya. Syarat ketiga, jangan pilih pengacara yang ada masalah keuangan, terutama sudah terjadi sering kasus. Yang keempat, jangan pilih pengacara yang sukanya kawin cerai dengan tingkat kantongnya yang pas-pasan, apalagi kalau wajahnya tidak mendukung, ya, karena masalah di rumah akan dibawa terus dan dia akan menghalalkan segala cara untuk membiayai para bini-bininya. Yang kelima, jangan pilih pengacara yang setiap ketemu klien, begitu kliennya cantik langsung diajak kawin dengan janji-janji yang sangat indah, padahal kantongnya pas-pasan. Yang benar adalah seganteng Hotman. Di mata saya Hotman nggak hebat. Ini tidak profesional, tidak hebat. Bu Ida juga menyaksudnya itu tadi itu. Tidak ada apa-apanya kau di mata saya. Ya, jadi dia datang ke Mabes Polri, keluar dari mobil, karena tahu dia nggak ada. Kalau ada saya, mana berani dia. Coba tantangin kalian dia. Suruh dia ketemu saya. Dia bilang, diajak duel. Oh, nanti emangnya ini kampungan. Bukan, maksud saya debat hukum pun ayo. Iya. Debat ilmu juga ayo. Iya. Debat fisik, kamu bawa bodyguard lagi. Itu maksud saya. Saya tidak pengecut kayak dia. Kalau punya nyali, tarung. Kan yang berhadapan ini kan person to person. Rasman versus Hotman. Face to face. Guys, assalamualaikum. Bunda heran ya. Lihat Peggy diundang stasiun TV, ada orang keberatan, julid. Dia itu bukan minta diundang, stasiun TV yang mengundang dia, maka dia datang. Bukan kayak Mr. Lato-Lato, tidak diundang, menawarkan diri, diundang di stasiun TV, kasih komentar, statement, bikin amburadul, bikin statement dia mengarah ke negatif, ya. Jadi beda Mr. Lato-Lato dengan Peggy, ya. Yang ngerinya lagi ya kan, katanya dia mengundurkan diri, padahal dia dipecat. Jejak digital juga ada, ya kan, kepada aspri-asprinya. Coba main nyosor aja. Jadi nggak usah kita pura-pura kita paling alim, padahal bangsat. Gitu. Saya nggak pernah menghina-hina orang. Masa Tony udah menang Prapit, weh Rasman, saya ajari kau. Lah. S1 kok ngajari S3. Saya ingatkan Tony itu jangan seperti, maaf ya, ada orang dari kampung masuk kota, terkejut dia. Lari sana, lari sini. Oh ini udah bentur kepala ke tembok kiri, bentur kepala ke tembok kanan, buat belakang. Kita merasa masih kuat, tapi kepala udah bonyok-bonyok, tinggal selesainya rap. Jangan gitu. Tony, kau masih muda. Ya, hidup harus dimulai dari yang sejujurnya dan seharusnya. Untunglah bahwa kamu diselamatkan oleh tim pengacaramu, enggak membawa Rasman menjadi tim kuasa hukumnya dia. Gila. Orang yang lainnya mengabdi untuk keadilan negeri ini, takutnya Rasman masuk, ini ya, fee dari lawyer. Nah, tugas netizen sekarang, bayangin kalau si Rasman yang naik permainan ini. Aduh, sangat melesat. Aduh, sangat melesat. Aduh, sangat
Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Saya diancam, Bang. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Terus saya tunjukkan. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Nggak kenal Rasman. Akhirnya saya teleponlah abang saya, namanya sekarang udah meninggal, Ahmad Yuni Nasution, dan Rasman itu pernah seminggu belajar hukum di rumah, di kantornya itu. Oke, iya. Saya tanya, Bang, abang kenal si Rasman? Jawabannya waktu itu, yang mulutnya lebar kali itu, katanya gitu. Iya. Gitu kan? Iya. Kenapa rupanya? Gara katanya. Ya, dia itu pengacara. Kapan pula dia jadi pengacara? Itu Iya dia tuh. Oke, lanjut dulu, Bang. Lanjut dulu. Terus? Ya. Lalu saya katakan gini, tadi saya ketemu gini, saya ceritakan. Tapi ini yang saya temukan di internet, di direktori putusan Mahkamah Agung, bahwa dia adalah terpidana dalam perkara penganiayaan ketika dia masih di Mandailing Natal menjabat sebagai anggota DPRD di Kabupaten Mandailing Natal. Iya. Apakah itu udah dijalaninya? Mana pernah jalaninya itu? Itu kan dimainkannya tuh sama kajian tabungan supaya dia nggak. Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka. Saya diancam, Bang. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Terus saya tunjukkan. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong.
Saya diancam, Bang. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Terus saya tunjukkan. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Begini, tapi kalau senyum satu kabupaten mati lampu. Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka. Saya diancam, Bang. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Ini evolusi, proses evolusi, no? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Kita lihat, kita dengarkan dulu nih. Dia berbicara soal hakim, soal jaksa, soal apapun di sini, aparat di sini tidak ada yang jujur. Kita lihat ya, Pak ya. Tentang majelis hakim. Di majelis saya peringatkan, tidak satu pun di Indonesia ini satu lembaga hukum yang bebas dari korupsi. Lembaga hukum ya, polisi ada, jaksa ada, hakim apalagi, pengacara ada, terus apalagi. Saya sekarang sulit percaya kepada hakim. Saya sulit percaya kepada hakim. Bahkan memanggil yang mulia itu pun saya keluh lidah saya. Nah, tuh gimana, Pak? Luar biasa sombongnya. Jaksa, hakim semua nggak ada yang bebas dari korupsi. Nah, tadi Bapak bicara, Bang Togar bilang bahwa dulu dia bisa lolos dari jeratan hukum yang dia udah harus divonis, tapi dia nggak masuk. Itu gimana tuh, Pak? Kan dia kayak apa yang diomongin barusan beda nih. Iya, memang itu persoalannya, Mas. Jadi waktu itu akhirnya saya surati itu akhirnya 2 hari kemudian itu saya surati Kepala Kejaksaan Negeri Penyambungan Mandailing Natal. Isi surat itu mempertanyakan apakah terpidana Rasman Arif ini udah dieksekusi atau tidak berdasarkan putusan ya kasasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung. Tidak ada jawaban, tapi akhirnya di penghujung waktu itu Oktober, pagi-pagi yang masuk SMS, waktu itu belum ada Android saya, SMS. Itulah yang dia bilang, saudara Togar jangan main-main dengan saya. Lalu sekitar 10 menit kemudian dia nelpon, saya bilang Assalamualaikum, karena itu nomornya. Dia nggak jawab, bahkan dia bilang, kau dengar baik-baik, aku ini bukan hanya advokat, tapi juga ustadz, merangkap sekaligus preman.
Wih. Ya, dibilang gitu. Ya, waktu itu jelas karena itu rame. Ya, aku ini pengurus PP di pusat, pengurus KNPI di pusat, pengurus Forum Betawi Rembuk. Ketika dia katakan Forum Betawi Rembuk, saya sebenarnya udah mau ketawa, Mas. Apa kaitannya? Kan gitu. Nah, lalu dia katakan lagi tentang permintaanmu kepada Kejaksaan Negeri Penyambungan untuk mengeksekusi aku, yang suratnya itu sekarang kupegang, ya. Nah, jika ku kasih tahu teman-temanku di Jakarta, maka mereka akan rame-rame nyari tahu. Mereka akan rame-rame menghabisi nyawamu. Tapi aku udah bersumpah, yang akan menghabisi nyawamu itu adalah aku. Oh, saya nggak tahan, Mas. Langsung saya bilang, udah. Dia kau dengar baik-baik. Gue bilang bahwa di dalam hidup ini hanya 3 yang kutakuti. Pertama, Allah selaku Tuhanku. 2, mamaku. 3, ayahku. Mamaku udah meninggal 2008. Jangan nggak jadi ya. Kalau tidak, aku yang nyari kau. Bilang kayak gitu. Bilang gitu? Iya. Jangan kayak gitulah, Togar. Entah-entah family kita. Itu model dia. Nah, gimana? Dia ngancam, habis dia takut. Gimana tuh ceritanya? Makanya saya bilang, kalau nggak aku yang nyari kau, aku bilang. Nah, dia bilang, jangan gitulah, Togar. Entah-entah family kita. Lagi pula ini keponakan punya. Udah damai kami. Gimana sih? Ya modelnya gitu loh, Mas. Maka waktu kita saya bilang gini, Mas. Saya nggak ada urusan persoalan mau keponakan dengan siapapun. Yang saya temukan itu adalah putusan pengadilan. Putusan kasasi yang ditolak. Abang kan ngaku pengacara, aku bilang. Artinya pengacara itu dengan Undang-Undang 18 2003 tentang advokat dimasukkan pengacara menjadi advokat bagian daripada penegak hukum. Bagaimana rakyat di Indonesia ini mau taat dan patuh atas putusan hukum ketika orang yang bagian dari penegak hukum sendiri tidak taat dan patuh atas putusan hukum. Itu yang saya katakan sama dia. Lalu dia bilang begini, aku lagi di Malaysia ini. Nanti aku pulang, datanglah aku ke Langkat. Jumpalah kita dulu, Gar. Duduklah kita. Minta tolonglah aku. Jangan kau lanjutkan itu. Itu di bulan 2014. Lalu di bulan Februari, saya lihat ini anak gayanya kok petentengan kali di televisi mengaku kuasa hukum Komjen Budi Gunawan. Dan dia katakan pula ada ucapan yang saya katakan sama dia bahwa ini murni penegakan hukum. Bagaimana mungkin ya masyarakat rakyat percaya hukum ketika bagian penegak hukum KPK itu bagian penegak hukum tidak taat dan patuh atas putusan hukum. Makanya saya surati Kejaksaan Agung Muda pidana umum agar segera mengeksekusi dia. Setengah bulan telepon kebetulan ada kawan di Kejaksaan Agung di Penkum, maka dia bilang gini, Bang Togar kemarin kita jumpa loh, kok nggak bilang? Ya lupa saya. Tapi aku minta ini dieksekusi loh, Mas bilang. Ya gini ya. Lalu enggak juga. Maka saya kirim yang kedua itu. Saya kirim yang kedua balik di telepon, dibilang dari Penkum ke Jagung. Tadi pagi dalam rapat Bang Togar, saya sudah sampaikan. Tapi jawaban dari Penkum waktu itu si Tony dia bilang gini, sampaikanlah sama Togar, ya, karena ini masih ada persoalan masalah pra-peradilan, agar jangan nanti dianggap Kejaksaan Agung berpihak ke salah satu, ya, kepada pihak daripada KPK. Apapun putusan daripada pra-peradilan ini, Rasman kami eksekusi. Makanya seminggu kemudian saya ditelepon, Bang, lihat TV Bang live, itu Rasman kami eksekusi, ya. Maka saya katakan waktu itu, ya oke lanjut. Kebetulan kantor saya nggak punya TV. Itulah kisahnya sebenarnya, Mas. Oke, akhirnya dia masuk jeblos ke Cipinang ya? Iya, di Cipinang. Ya. Saya diancam, Bang. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Terus saya tunjukkan. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Saya diancam, Bang. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Terus saya tunjukkan.
muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Bagi para sahabat yang mungkin sudah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di komentar sebanyak-banyaknya terkait video parodi yang dilakukan atau yang diedit oleh para netizen yang ditujukan untuk Rasman Arif Nasution. Baik, sampai berjumpa kembali di video kami berikutnya. Mungkin perjumpaan kita kali ini hanya sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih.